Dewas menerima hasil pemilu, kita tahu dari Prabowo Sandi akan maju ke MK untuk menggugat hasil pemilu ini. Tadi kalau dikatakan Bang Hodari, dari hitung-hitungannya lebih sulit begitu. Nah dari Bawaslu ketika mereka lapor ke Bawaslu pun itu juga salah satu bukti yang disertakan makanya ditolak adalah screenshot dari berita-berita yang ada. Saya pesimis bahwa ini bisa diterima. Pertama, ini masif sekali ya. Bagaimana cara membuktikan 38.000 TPS? Saya ulangi lagi ya. Selisihnya itu 17 juta, separohnya 8,5 juta. Ya untuk amannya ya, kalau mau mengubah 9 juta. Ya, konstelasi ini perlu 9 juta gitu. 9 juta itu dibagi 237 orang per TPS, dapat 38.000 TPS. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, yang kedua, saya melihat dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau kemudian 38.000 katakanlah, itu ada nih TPS-nya, curang ya, kata MK, harus, itu tidak langsung suara itu langsung lari ke Prabowo, tidak. Tapi pasti diperintahkan oleh PSU, pemilihan suara ulang, begitu. Nah ketika pemilihan suara ulang, ya belum tentu juga lari kepada Prabowo. Dan rasanya sulit 100%, di 38.000 TPS itu milik 02 begitu. Akhirnya 9 juta tidak tercapai juga ya. Yang ketiga, memang kalau kita lihat perjalanan protes-protes BPN selama ini, belum ada momentum yang buat saya cukup meyakinkan bahwa mereka itu punya data untuk mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang TSM. Nah, bukti yang istilahnya komikal tadi itu, bahwa screenshot pemberitaan di media massa dijadikan dasar untuk menggugat kepada Bawaslu. Jadi kan sebelumnya di BPN sempat mengatakan waktu hari pertama setelah pemilu kemenangan 62%. Belakangan katanya setelah lebih banyak masuk data menjadi 54%. Justru bagi saya disinilah kesempatan di Mahkamah Konstitusi adu data. Adu data memang tantangannya agak berat karena harus dapat kira-kira membalikkan 9 juta. 9 juta. Membalikkan 9 juta tidak mudah. Kalau misalnya perbedaannya beda 2 juta, 3 juta, mungkin masih mudah. Tapi sekali lagi memang yang menggugat itu yang harus membuktikan. Dan inilah kesempatan supaya kami juga kan di koalisi kadang-kadang bertanya, atau sering juga malah bertanya, dari mana datanya yang 62% itu? Sempat dikasih lihat nggak sih Bang akhirannya? Saya nggak lihat, tapi kemudian belakangan setelah beberapa diundang datang melihat. Cuma saya bilang kalau saya diundang. Lokasinya di mana Bang? Lokasi di mana? Saya belum tahu di mana. Belum tahu. Tapi katanya ada. Saya lihat rupanya ada siapa yang mengurusinya di situ. Lalu, nah sekarang di sinilah di Mahkamah Konstitusi lah kita adu data. Data itu mudah untuk mengadunya kok. Saya dulu di KPU mudah. Caranya begini, masuk ke provinsi yang sudah sama datanya, ya sudah nggak usah dipersoalkan lagi. Yang tidak sama kita buka lagi kabupatennya. Habis itu buka kecamatannya. Kalau perlu buka sampai di TPS. Kalau ada perbedaan, kita lihat dari mana perbedaan itu. C1-nya mana yang benar. Ada kan C1 hologram itu. Bisa dilihat yang mana C1 yang benar. Sehingga coba harus punya data. Tidak bisa hanya sekedar memperlihatkan, oh ini kami SMS dapat dari sini atau segala macam. Katanya kalau punya C1 itu kasih perlihatkan. Kalau itu semua di-file dengan baik, mungkin ada harapan. Tapi kalau cuma sekedar besaran-besaran dan dugaan-dugaan saja, saya khawatir kalau di Mahkamah Konstitusi kurang. Tetapi sekali lagi saya senang bahwa BPN maju ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan gugatan, persiapkan dengan baik waktu sampai tanggal 24. Tapi menurut Bang Andi punya nggak sebenarnya datanya itu? Saya sendiri belum lihat dari mana data itu. Saya mau kasih saran sama BPN, boleh? Saya kasih saran sama BPN nih. Silakan. Kalau mau serius dan mau tajam, itu fokus kepada dua hal. Pertama, penghitungan suara. Karena apa? Yang akan dihitung itu kan pasti penghitungan suara. Seperti dijelaskan oleh Bang Andi tadi, fokus kepada C1-nya. Apakah memang Anda punya C1 yang berbeda dengan yang dihitung oleh KPU? Betul. Ya, punya atau tidak kan? Gitu. Yang kedua, kalau mau ke proses. Sebetulnya selama ini MK, kalau bicara mengenai sengketa pemilu, itu konsentrasinya kepada penghitungan suaranya. Bukan kepada prosesnya. Tapi dalam beberapa kasus, proses itu juga dilakukan gitu, proses itu juga dinilai gitu. Oh ini tolong diulang karena prosesnya ini sebetulnya mempengaruhi. Nah tapi kalau kemudian misalnya DPT-nya tidak benar,
mungkin agak jauh. MK akan sulit mengatakan. Karena yang sering disebut juga saya dengar adalah dari dulu kita sudah mengatakan bahwa ada penggelembungan DPT 17 juta suara. Nah, itu dia. Nanti kejauhan, nggak konsentrasi gitu loh. Ini saran kalau mau berhasil. Mudah-mudahan didengarkan itu oleh BPN sarannya kita.